Bab 3, Masalah. Tadinya kupikir kalau Desi mengajukan pisah dari suaminya maka kehidupan Desi akan bahagia. Namun ternyata tidak. Irwan, suami Desi marah besar, mengamuk, memukuli istrinya tanpa ampun. Desi membatalkan surat gugatan setelah kejadian itu. Istriku Rihanna merasa bersalah telah membuat sahabatnya berada dalam masalah. Rihanna memutuskan mengajak Desi tinggal di rumah kami. Kita bisa sewa kontrakan buat Desi dan anaknya, Dek. Aku memberitahu Rihanna saat dia mengungkapkan niatnya tersebut. Desi butuh pertolongan, Mas. Kalau kita biarkan dia di luar sana, siapa yang tahu apa yang bakal dilakukan Irwan? Dia bisa bunuh Desi, Mas. Setidaknya di rumah ini ada kita. Aku tidak bisa berkata-kata. Jadi kubiarkan istriku memutuskan. Desi setuju tinggal di rumah kami asalkan dia bekerja sebagai asisten rumah tangga. Dia tidak mau menumpang secara cuma-cuma. Rihanna sudah yakinkan Desi. Namun wanita itu ngotot pengin bekerja. Kebetulan kami juga butuh tenaga asisten rumah tangga, jadi kami menyetujui syarat dari Desi. Makasih ya Mas sudah mengerti situasi sahabatku. Aku sudah anggap Desi sebagai saudara perempuanku. Aku merasa tenang kalau dia bahagia. Aku merasa bahwa hubungan persahabatan istriku dengan Desi sangatlah kuat. Mereka benar-benar seperti saudara kandung. Kebahagiaanmu adalah prioritas Mas, Dek. Kami berpelukan malam itu. Kemudian merayakan awal yang baru di kehidupan Desi. Desi bekerja sangat telaten. Dia membereskan rumah saat suasana masih subuh. Dia membuat sarapan jauh sebelum Rihanna bangun. Kamu butuh istirahat, Des. Jangan paksakan diri bekerja, kata Rihanna. Dia bilang padaku kalau dia merasa tidak enak mempekerjakan sahabatnya. Dia tidak tega menyaksikan Desi membereskan rumah. Enggak apa-apa, Riz. Maksudku Nyonya. Desi gugup, dia belum terbiasa menyebut sahabatnya sendiri dengan panggilan Nyonya. Please, Des. Jangan panggil aku Nyonya. Kamu kerja kayak gini aja aku udah enggak sanggup, apalagi kalau kamu panggil aku dengan sebutan Nyonya. Rihanna mendekati sahabatnya selagi aku menyantap bakpao buatan Desi. Tapi, kan, ucapan Desi terpotong saat Rihanna menggeleng. Pokoknya, enggak ada yang berubah di antara kita. Kamu tetaplah Desi sahabatku. Lebih baik kamu ajak anak kamu sarapan pagi sama aku dan Mas Arkan. Desi menatap aku malu-malu. Kesempatan itu aku pergunakan melihat wujud Desi. Ketika ku perhatikan, aku sedikit kasihan. Desi tidak jelek, aku mengatakannya dalam kacamata lelaki. Mengapa suaminya begitu tega menyiksa Desi? Aku bahkan tidak bisa memarahi Rihanna saat dia buat kesalahan. Kalau aku marah, kegusaran dalam hatiku hilang setiap kali menyaksikan wajah cantik Rihanna. Itulah salah satu kekurangan memiliki istri cantik. Ayo gabung sarapan, Des. Tidak usah malu-malu. Anggap rumah sendiri, ujarku. Desi mengambil duduk di ruang makan, tepat di samping istriku. Iya, Pak. Desi kembali melirikku. Aku tidak tahu apa maksud tatapannya. Namun jujur aku merasa kurang nyaman. Aku berusaha mengusir pikiran aneh yang menggodaku. Jelas aku menyukai Rihanna, kan? Aku tidak bisa membiarkan orang lain menikmati tatapan mataku. Nama anakmu siapa, Des? Aku mencoba buka obrolan baru. Aku mau kenal lebih jauh mengenai sahabat baik istriku. Nina, dia berusia 3 tahun, jawabnya singkat. Dia belum terbiasa dengan lingkungan rumah kami. Aku mengangguk lalu melanjutkan sarapan kami. Rihanna mendekati aku lalu menggigit roti di tanganku. Aku mengecup ujung kepala Rihanna. Aku masih mengunyah roti dan kuperhatikan Desi mengamati kemesraan kami. Kalau pulang kerja, jangan lupa beli martabak lagi ya, Mas. Beli yang banyak biar Desi bisa makan juga. Aku mengiyakan permintaan istriku dengan sebuah dehaman. Usai sarapan, aku menyapa Ukasha di tempat tidur. Setelah itu, aku benar-benar berangkat kerja. Kukira semua baik-baik saja tanpa aku.
Nyatanya tidak. Irwan datang ke rumahku, mengamuk seperti yang selalu dia lakukan. Rihanna mencoba melindungi Desi hingga jadi sasaran kemarahan Irwan. Kaki Rihanna membentuk lebam bekas pukulan. Aku tidak pernah memukul istriku. Beraninya orang aneh itu menggores kaki mulus Rihanna. Aku murka, aku minta nomor telepon Irwan dari Desi. Aku memaksa Irwan datang ke rumah kami. Waktu dia datang, aku balas pukuli lelaki itu. Aku belum puas menghantam Irwan, aku berhenti menyiksanya saat kusaksikan istriku sudah payah melerai kami. Kamu butuh uang berapa? Aku akan kasih uang ke kamu asalkan jangan ganggu keluarga kami. Jangan ganggu Desi lagi. Aku berteriak. Desi pasrah, dia ingin meninggalkan rumah kami, tetapi Rihanna menahan sahabatnya. 50 juta. Beri aku 50 juta sekarang maka aku akan tinggalkan Desi. Tabunganku senilai 40 juta rupiah. Kami baru saja bangun rumah sehingga dana kami menipis. Aku pinjam uang kakakku Zain 10 juta kemudian akan memberikannya ke Irwan. Aku berikan kau 50 juta. Setelah itu jauhi keluarga kami. Aku akan berikan uangnya besok. Irwan sepakat. Setelah dia pergi, aku bikin surat perjanjian malam itu. Rencananya aku bakalan suruh Irwan tanda tangan sebelum ambil uang 50 juta kami. Aku sedang mengetik di komputer waktu Rihanna mendekat dengan pandangan muram. Aku minta maaf, Mas. Gara-gara aku, kamu harus merelakan uang kerja kerasmu. Uang bukanlah segalanya bagiku tetapi aku bisa membuat keluargaku tenang dengan uangku jatuh ke tangan pria tak bertanggung jawab macam Irwan. Jangan bilang gitu, Dek. Aku lakukan semua ini ikhlas. Demi kamu. Berapapun yang harus kubayar asalkan kamu merasa bahagia. Aku berbisik, kupegangi wajahnya kemudian saling menyatukan bibir. Kamu tidur duluan Gi. Mas mau selesaikan surat perjanjian ini dulu. Rihanna tidak menurutku kali ini. Dia tegaskan ingin menemani aku sampai surat perjanjiannya selesai. Mas Arkan mau kopi. Dia menawariku sambil menyunggingkan senyuman. Iya. Mas mau kalau adek maksa bikinin. Rihanna mencubit bahuku pelan. Dia melangkah keluar kamar ketika aku berteriak, martabak yang mas beli masih ada. Kalau bisa bawa martabaknya juga ya. Istriku mengiyakan lalu menghilang dari kamar kami. Aku melanjutkan ketikan di dalam komputer. Poin-poin yang aku masukkan dalam surat perjanjian itu di antaranya. Irwan tidak boleh menemui istri maupun anakku entah itu disengaja maupun tidak. Irwan tidak boleh meminta uang lagi kepadaku dan bila dia melanggar dia otomatis bersedia di penjara. Irwan haram hukumnya melukai istriku, dia tidak diperkenankan berbuat kasar ke Desi maupun putri mereka. Irwan boleh mengunjungi Desi asalkan Desi bersedia. Aku masih memikirkan beberapa persyaratan kesepakatan kami. Namun kurasa sudah cukup. Surat perjanjian itu telah tercetak namun Rihanna belum muncul. Aku keluar dari kamar dan kusaksikan Desi menangis dalam pelukan istriku. Aku merasa Desi tak enak hati telah melibatkan kami dalam masalah rumah tangganya. Ya, seharusnya dia merasa bersalah seperti itu. Gara-gara dia, istriku harus merasakan sakit di kakinya. Aku tunggu di dalam kamar. Ketika Rihanna sudah masuk kamar aku bilang, maaf ya, Dek. Mas cicip kopinya cuma dikit. Pekerjaan Mas sudah selesai soalnya. Mas enggak mau begadang. Rihanna memaklumi. Dia duduk di sampingku lalu membaringkan kepalanya di pundakku. Kasihan Desi, Mas, lirihnya. Aku melepas kepalanya dari bahuku. Kenapa kamu baik banget sih, Dek? Lihat kaki kamu. Gara-gara Desi, kaki kamu jadi bengkak. Aku enggak pernah mukul kamu loh, Dek. Aku enggak terima orang lain memperlakukan kamu kayak gitu. Lain kali jangan. Tolong orang lagi deh. Aku bersungut-sungut. Mas, udah jangan banyak omong. Kalau kamu baik terus kamu bisa jadi malaikat. Kamu pikirkan diri kamu dulu baru orang lain, tegasku. Aku melangkah mendekati lemari kecil kamar kami. Aku mengambil salep lalu mengolesi kaki istriku yang lebam. Setelah itu, kami berpelukan,
menutup malam kami. Bab 4, Surat Perjanjian. Zain bertanya padaku tujuan aku meminta uang 10 juta padanya. Aku menjelaskan semua dengan gamblang. Aku tidak menyembunyikan sedikit pun tentang kacaunya rumah tangga Desi dan Irwan. Istrimu baik banget ya, Arkan. Kamu enggak boleh sia-siakan istri kayak dia. Cari perempuan seperti Riris itu susah loh, ujar Zain sambil meneguk kopi di hadapannya. Pasti, Kak, aku sudah punya komitmen mau jaga dia. Pokoknya sampai kapanpun aku bakalan mempertahankan rumah tanggaku dengan Riris. Aku memperhatikan Zain lalu menambahkan, lalu Kak Zain kapan nikah? Aku udah punya anak loh, Kak. Kalau kelamaan nanti makin susah carinya. Mau fokus kembangkan perusahaan dulu, sahut Zain. Aku bingung mengapa Zain belum punya cewek sampai sekarang. Kalau mau melihat paras, tentu Zain lebih cakep dariku. Dia keturunan Arab, bola matanya agak coklat. Dia punya brewok yang membuatnya tampak semakin maskulin. Maaf ya, Kak, aku mau tanya, Kak Zain bukan jeruk makan jeruk, kan? Tanyaku. Zain tergelak, dia memukul kepalaku dan menegaskan kalau dia masih normal. Aku merasa lega dengarkan kejujurannya. Kalau Kak Zain menjomblo terus, orang-orang bakal mikir aneh-aneh. Mau ku carikan jodoh. Temannya Riris cantik-cantik Kak, kamu tuh banyak omong ya. Mending kamu pulang sana. Jagain istrimu. Lagi-lagi Zain memukulku bercanda. Aku cengingiran, meminum kopiku lalu meledeknya sebentar. Aku serius, Kak, kalau mau dicomblangi, aku banyak kenalan cewek. Zain semringah. Aku tidak tahu apakah pertanyaan pernikahan adalah beban bagi Zain. Aku nikah muda jadi tidak terlalu paham rasanya didesak menikah. Kalau kamu berhasil merawat keluargamu dengan baik, aku akan turuti kemauanmu, ujar Zain. Aku terbahak pelan. Kalau cuma jagain Riris mah gampang, Kak. Aku sudah menikahi Rihanna setahun lebih dan kami tidak pernah bertengkar. Sebelum menikah pun kami sempat pacaran 5 tahun. Dari dia masih kelas 2 SMP dan aku kelas 1 SMA. Rihanna cinta pertamaku, juga cinta terakhirku. Yang terlihat mudah itu, sebenarnya yang susah, Arkan. Kamu buktiin dululah. Baru aku percaya. Zain terdengar begitu bijak. Apanya yang susah? Selama ini, rumah tangga kami adem-adem saja kok. Lihat saja, Kak, aku akan buktikan. Kak Zain janji ya mau aku comblangi kalau aku berhasil. Jadi kapan Kak Zain siap dicomblangi? 2 tahun lagi lah, jawabnya. Zain sudah 30 tahun. Dia punya target menikah lebih lama. Mungkin dia ingin menikmati masa dewasanya. Pemikiran kami berbeda. Dia ingin menjadi lebih matang sebelum menikah sementara aku menjadikan pernikahan sebagai wadah untuk mencapai kematangan berpikir itu. Aku merasakan hasilnya. Semenjak ada Ukasya, aku merasa pemikiranku perlahan lebih dewasa. Setelah mengobrol dengan Zain, aku dan Irwan ketemuan. Aku sudah siapkan uang 50 juta seperti yang dia minta. Dia menyeringai waktu aku bawakan dia uang. Aku benar-benar muak melihat senyuman lelaki bengis itu. Aku enggak mau ada masalah di kemudian hari. Kamu harus tanda tangani surat perjanjian ini. Baca baik-baik poin-poinnya. Aku memberikan surat perjanjian kepadanya. Irwan membaca surat itu perlahan-lahan. Dia mengernyit, namun pada akhirnya menandatangani perjanjian kami. Aku ikut bertanda tangan. Kububuhkan coretan tanganku di atas namaku yang tertulis, Ahmad Arkana Alshan. Aku bernapas lega setelah perjanjian kami disepakati. Aku berikan Irwan 50 juta yang dia minta. Sekarang kamu bebas mau apakan istriku. Dia milikmu sekarang, bisik Irwan. Aku memelototinya. Bukan itu yang aku mau. Aku tidak membeli istrimu. Aku memberimu uang agar kau tidak mengganggu istriku, Riris, tegasku. Apa yang Irwan pikirkan? Apa dia merasa telah menjual istrinya kepadaku? Aku tidak percaya ada pria seperti dia. Ayolah, Bung. Kau pasti punya fantasi begituan, kan dengan Desi. Kau harus tahu kalau Desi sangat hebat dalam hal melayani. Desi luar biasa. Aku menonjok Irwan saat berusaha meledekku dengan kata-katanya. Aku tidak akan mengkhianati Rihanna. Tidak akan. Aku pulang dengan amarah besar. Irwan membuat aku tersulut emosi. Aku masuk rumah agar perasaanku terasa lebih baik. Aku butuh melihat Rihanna, hanya dia obat setiap kali aku marah. Waktu aku sampai, bukan Rihanna yang aku temui pertama kali melainkan Desi. Kulihat wanita itu tengah sibuk menggendong Ukasya. Dia membuat anakku tertawa bahagia. Aku bergeming, perasaan marahku reda saat menyaksikan Ukasya tersenyum.
Pak Arkan sudah pulang. Desi bertanya sambil tersenyum. Tatapan matanya lembut, dia seperti malaikat. Aku mengamati sosoknya untuk kedua kali. Desi punya aset tubuh yang luar biasa. Aku memperhatikan Desi seiring kata-kata Irwan terlintas di dalam kepalaku. Kau pasti punya fantasi begituan, kan dengan Desi. Kau harus tahu kalau Desi sangat hebat dalam hal melayani. Desi luar biasa, Pak Arkan. Aku sadar saat Desi menegurku. Aku gugup. Apa yang barusan aku bayangkan? Aku tidak mungkin berpikir selingkuh dengan Desi, bukan. Aku mencintai Rihanna. Rihanna adalah alasan aku menyelamatkan Desi. Aku tidak membeli Desi dari Irwan. Aku tegaskan itu dalam pikiranku. Iya, Riris ada di mana? Aku mau menemui istriku agar perasaanku terasa lebih baik. Riris ada di kamarnya, Pak. Dia bilang mau mandi. Aku mengangguk. Aku bergegas ke kamar. Rihanna belum selesai mandi. Aku masih bisa dengarkan suara pancuran air dari kamar mandi. Boleh? Mas masuk kamar mandi, Dek. Aku mengetuk pintu kamar mandi. Rihanna mematikan keran agar bisa menjawab pertanyaanku. Aku lagi mandi, Mas. Tunggu bentar lagi ya. Mas mau gabung sama kamu, Dek. Temenin kamu mandi. Rihanna buka pintu kamar mandi, membiarkan aku melihat seluruh bagian tubuhnya tanpa sehelai benang. Aku bisa layani Mas selesai mandi. Kenapa buru-buru sih, Mas? Rihanna melingkarkan tangannya di leherku. Kenapa bajunya enggak diganti? Mas lagi kebelet ya, abis nonton film panas. Tebaknya, aku tidak bicara namun aku menempelkan bibirku di atas bibirnya. Kami berselancar dalam mulut kami. Aku merasa lebih baik seperti yang aku inginkan. Rihanna memang obat dari semua perasaan cemasku. Makin hari kamu makin cantik, Dek. Kamu pakai bedak apa sih? Kamu bikin Mas jatuh hati setiap hari. Aku berbicara sampai mengusap-usap pipi putihnya. Bedaknya masih bedak yang kayak biasanya, Mas. Ini semua berkat Mas yang kasih uang jajan kebanyakan. Makasih ya Mas sudah jadi suami yang enggak pelit. Harusnya Mas yang terima kasih ke kamu, Dek. Kamu enggak pernah nolak permintaanku. Aku bangga memiliki istri seperti Rihanna. Itulah sebabnya aku tidak pernah memikirkan berapa uang yang harus kukeluarkan untuk bahagiakan dia. Ya udah kalau Mas bilangnya gitu. Mas mau enggak tambahin uang jajan Riris? Aku tersenyum lembut. Tentu, Dek. Kalau kamu yang minta Mas enggak bakal nolak. Tapi, aku sengaja potong kalimatku. Rihanna penasaran. Dia ingin dengarkan kelanjutan kalimatku. Aku melanjutkan, boleh enggak Mas mainnya kasar malam ini? Pipi Rihanna bersemu merah. Rihanna tidak melihat ke arahku. Bukannya Mas Arkan selalu agresif ya? Dia bergurau. Aku memeluknya dari belakang, melepas pakaianku lalu menikmati surga bersama istriku.